Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas masa depan yang telah saya buat. Nah, sebelum itu saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Jaka Permana Herawan dengan NIM 2509371 sebagai manusia yang bertuhan, saya mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, teman-teman, di sini saya pertama-tama mendeklarasikan makro terlebih dahulu untuk mendapatkan teks itu bisa berwarna. Lalu mendeklarasikan bungkusan ada dua bungkusan, itu bungkusan pertama itu untuk tabel mahasiswa, bungkusan kedua itu untuk tabel skill lomba dan curang. Nah, di sini saya ada prosedur untuk mengecek masukan, jadi inputan dari user itu akan dicek dan akan ditampilkan hasilnya. Nah, di sini ada prosedur untuk panduan untuk menampilkan panduan yang ada. Nah, di sini ada prosedur untuk pesan error untuk menampilkan pesan error. Ada prosedur untuk membaca file dan menulis ke dalam file. Nah, ada baca file satu dan tulis file satu itu untuk membaca dan menulis ke dalam file tabel mahasiswa. Eh, Baca file 2 dan tulis file 2 itu untuk menulis ke dalam file skill, lomba, dan curang. Nah, di sini ada prosedur untuk mencetak tabel. Jadi, untuk menampilkan tabel dari mahasiswa dan di sini juga ada tabel untuk mahasiswa yang telah di-join. Jadi, forging key-nya diubah yang udah diubah jadi namanya gitu. Nah, di sini ada menampilkan tabel skill, lomba, dan curang. Ini ada prosedur untuk mengubah forging key ya menjadi nama gitu. Ada untuk join satu dan join 2 itu untuk mengubah virgin key-nya menjadi ID lagi. Di sini ada deklarasi variabel global dan di sini juga ada fungsi dari mesin kata. Nah, di sini ada tombol baru itu untuk mendapatkan pagar atau tidak itu nilainya. Nanti akan saya jelaskan. Lanjut ke main. Di main saya memberikan nama bungkusan mahasiswa dan deskripsi untuk mengakses data-data yang ada di dalamnya gitu. Nah, di sini saya juga menginisialisasikan 4 variabel untuk jumlah dari tiap tabel. Nah, lalu setelah itu memulai membaca file. Nah, di sini ada menampilkan intro, menampilkan panduan. Di sini ada saya juga menginisialisasikan lanjut instrumen satu untuk looping. Jadi selama lanjut instrumen satu maka akan terus meminta input dari user. Nanti akan ada program untuk menghentikannya. Nah, di sini ada gecar. Gecar itu untuk apa? Gecar itu untuk menghapus slash n. Jadi inputan dari user itu agar bisa dibaca oleh program gitu. Nah, di sini saya memanggil fungsi get ada pagar untuk mendapatkan nilai apakah ada pagar atau tidak. Nanti nilainya dimasukkan ke variabel ada pagar. Jika ada pagar itu 91, maka ada pagar. Tapi jika tidak atau nol, maka akan menampilkan pesan error karena tidak ada pagar. Nah, di sini ada ketika ada pagar 91 akan memulai mesin kata dan kata sekarang itu akan dicek apakah input, update, del, show, bantu ataupun exit. Nah, jika input maka panggil prosedur yang telah dicek di input gitu, di prosedur input maka tampilkan hasilnya. Nah, setelah itu di sini dibantu sama seperti show del juga update juga. Nah, di sini bantu kalau dibantu dicek di sini di main karena sedikit. Nah, di sini ada prosedur exit ketika dipanggil gitu kan lanjut itu akan 90 untuk exit. Nah, lanjut di mesin saya mendeklarasikan ulang variabel global. Di sini ada fungsi untuk mendapatkan memeriksa pesan mesin kata. Di sini ada prosedur untuk mulai mesin kata, ada memajukan mesin kata, ada mendapatkan kata sekarang, ada mendapatkan nilai panjang sekarang. Nah, di sini ada tombol baru yaitu untuk mendapatkan nilai dari apakah ada di akhir mesin kata itu ada pagar atau tidak gitu. Kalau ada pagar maka kembalikan nilai 91, kalau gak ada 0. Nah, di sini ada prosedur untuk membaca file, lalu di sini ada prosedur untuk menulis ke dalam file gitu. Di sini juga ada prosedur untuk mengubah forging key menjadi nama join satu gitu kan, seperti yang telah saya jelaskan. Nih, nah di sini ada fungsi untuk mendapatkan nilai nama terpanjang gitu dari data dari bungkusan mahasiswa dan deskripsi. Jadi data terpanjang itu yang mana akan diambil gitu nilainya. Nah, setelah diambil, jadi ini tuh untuk tabel itu agar bisa dinamis. Nah, setelah diambil nilainya dimasukkan ke dalam variabel dicetak tabel, nanti dicek lagi, nanti tampilkan hasil tabel yang dinamis gitu. Nah, di sini ada prosedur untuk menampilkan intro. Nah, di sini juga ada prosedur untuk menampilkan panduan. Jadi panduan bisa ditampilkan nanti ya kan. Saya tampilkan. Nah, di sini ada prosedur untuk menampilkan pesan error. Ada pesan error kurang ataupun lebih di sini.
Lalu yang terakhir ada prosedur untuk mengecek inputan. Jadi inputan dari user tuh akan dicek satu persatu per katanya, dicek apakah valid atau tidak, nanti akan ditampilkan hasilnya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita coba test case-nya. Di sini saya telah menyiapkan beberapa test case. Nah, mari kita coba compile programnya. Nah, di sini teman-teman tampilan awal akan ditampilkan dengan intro dan panduan awal yang dapat digunakan oleh teman-teman ke depannya nanti. Nah, di sini saya memberikan perintah baru yaitu bantu ya. Bantu itu untuk ketika teman-teman lupa nih di tengah-tengah, ah lupa keterangan mengenai input show. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman bisa saja ketik bantu eh, input misalkan. Nah, nanti akan ditampilkan hasil keterangan input atau bantu update. Nanti akan teman-teman di hasil tampilkan keterangan update atau bantu show misal, maka akan ditampilkan bantu show gitu. Nah, tanpa lama-lama kita coba test case-nya. Misal nih ada test case tidak ada pagar, tidak ada pagar. Nah, ini salah ya teman-teman, harus ada pagar, nanti akan menampilkan pesan error. Atau inputan kurang nih, cuman input mahasiswa doang, nama filenya doang. Nah, itu salah ya, nanti akan menampilkan inputan kurang. Ataupun inputan lebih nih, coba inputan lebih, maka akan menampilkan pesan error inputan lebih. Atau nah, di sini NIM itu tidak boleh, untuk NIM itu tidak boleh lebih atau kurang dari 7 panjang digitnya, atau karakternya itu tidak boleh huruf, itu harus angka gitu kan. Nah, akan menampilkan NIM itu salah, itu error. Nah, di sini juga, nah untuk ID juga di panduan dijelaskan bahwa ID itu tidak boleh untuk primary tabel mahasiswa itu eh, nah ini ID-nya itu D-nya itu harus huruf besar gitu, dan tidak boleh lebih dari 4 dan atau kurang dari 4, nanti akan menampilkan pesan error kode primary sesuai. Nah, juga di tabel komplit itu, tabel yang telah dijoin itu tidak boleh, tidak bisa melakukan input di tabel komplit, akan menampilkan pesan error. Ataupun nah, di sini teman-teman jika ingin menginput lebih dari dua kata nih, nah itu tidak boleh ya teman-teman, harus kalau mau dua kata itu harus dihubungkan oleh underscore, karena kalau tidak nih si Maulana ini akan dibaca oleh program itu sebagai nim. Oh, sesuai. Nah, dan juga untuk nama itu tidak boleh ada yang sama. Jadi misalnya tabel skill nih, ada yang udah ada yang nama sama, itu tidak boleh karena akan pesan error. Nah, untuk misal selanjutnya untuk update di sini eh, misal primary-nya itu tidak ada. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, karena tidak bisa melakukan update di primary yang tidak ada. Sama juga di tabel skill tidak ada. Eh, salah, kelebihan spasi. Nah, kelebihan spasi teman. Nah, kode primary tidak ada. Nah, misalnya untuk delete nih. Nah, untuk delete itu ketika primary-nya itu masih digunakan di tabel mahasiswa nih, misalnya di tabel skill ini mau ngapus ini tapi sudah masih digunakan di tabel mahasiswa, maka tidak bisa karena kode primary masih digunakan gitu. Nah, lanjut di sini ada tabel ini juga, misal tidak ada, kan tidak bisa melakukan delete di tabel yang kode primernya tidak ada gitu. Nah, di sini selanjutnya yang terakhir ada show. Show, ketika show itu tidak bisa menampilkan dua tabel gitu, cuman satu persatu karena kan itu kan lebih gitu. Mari kita coba ke tes case sebenar. Misal kita coba dulu tampilkan tabel awalnya dari mahasiswa. Mahasiswa, maka ini tampilan awalnya. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman ya. Nah, inputan berhasil. Kita coba tambahkan inputan. Tambahkan datanya. Nah, input berhasil, mau kita coba tampilkan lagi. Show mahasiswa. Nah, tampilkan. Nah, sudah termasuk ya teman-teman, udah masuk. Nah, kita coba lihat hasil dari joinnya. Coba kita lihat hasil dari join. Kita klik hasil joinnya dan tampilkan ya semuanya. Nah, lanjut kita ke update. Misal kita update, misal update mahasiswa nih, diubah, diupdate. Kita coba lihat ubah update. Nah, update berhasil, kita coba tampilkan show mahasiswa. Nah, sudah terupdate ya teman-teman. Terupdate ya. Jadi Kevin ya. Dia tuh dari awalnya crocodile jadi Kevin. Nah, lanjut kita coba ke delete. Misal delete lomba. Kita coba dulu tampilkan tabel lomba. Nah, ini tampil awal lomba. Kita coba delete lomba dari kode primer L008. Delete berhasil.
coba tampilkan lagi. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jika ada show, misal show skill, akan tampilkan show skill, show curang, akan menampilkan tabel dari curang, itu seperti itu. Nah, jika teman-teman yang keluar dari program, bisa ketik yang ada di panduan itu harus sesuai dengan panduan ya. Nah, di panduan itu dijelaskan ini ada nomor kode rahasianya. Jadi ada exit. Nah, kode rahasianya itu jangan lupa tertawa walaupun terluka gitu. Nah, teman-teman harus sesuai sama yang ada di kode rahasianya, jadi huruf besar semua, nanti akan boom keluar dari program. Mungkin sekian presentasi hasil tugas di masa depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.